Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tuzahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat waktu dan nikmat kesempatan. Serta sholawat berangkaikan salam, marilah kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan meresum sebuah mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul pengelolaan kelas. Nah, sebelum ke situ, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Hoiriyah Ritonga, biasa dipanggil Nurul, dengan NPM 214134216. Saya dari kelas 3H Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai pengelolaan kelas. Di sini saya akan menjelaskan seputar pengertian pengelolaan kelas, yaitu suatu perencanaan pengorganisasian, atau di dalam pengorganisasian itu juga dapat kita artikan yaitu mengatur dan pengendalian sumber daya untuk mencapai pembelajaran yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, di sini perlu dilakukan pengelolaan kelas. Supaya apa? Supaya lebih kondusif dan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan dapat dilakukan secara lebih baik, lebih efektif dan efisien. Nah, di sini terdapat komponen-komponen kelas atau berdasarkan sifatnya. Yang dimaksud dengan komponen adalah sesuatu yang bersifat melekat pada pengelolaan kelas tersebut. Yang pertama ada statis. Di sini, di dalam statis ini terdapat ruang kelas, perabotan, dan perlengkapan kelas. Di sini perabotan dan perlengkapan kelas seperti meja, kursi, papan tulis, spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga murid dan guru. Sumber belajar selain guru, bahan ajar, dan media pembelajaran. Nah, untuk bahan ajar, kita bisa menampilkan video yang sesuai dengan materi pembelajaran, PPT, serta gambar. Di sini kita bisa menerapkan itu di dalam pembelajaran. Dan media pembelajaran. Media pembelajaran itu tidak jauh beda dengan bahan ajar. Di sini kita bisa menggunakan seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu seperti video, gambar, dan kita juga bisa membawa barang nyata. Contohnya seperti kayak kalau mata pelajaran matematika tentang bangun ruang. Berarti kita harus membawa sesuatu yang berbentuk kayak persegi 4, seperti kubus, dan lain sebagainya. Kemudian ada dinamis. Dinamis itu adalah organisasi kelas. Di organisasi kelas ini pasti di sini ada ketua kelasnya, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan anggota-anggota kelas. Interaksi atau belajar. Interaksi antara guru dan siswa. Interaksi antara guru dan siswa sangat perlu diterapkan di dalam ruang kelas supaya penyampaian materi tersebut mudah dipahami oleh siswa dan guru pun bisa dengan leluasa memberikan arahan dan penyampaian materi secara lebih baik karena sudah menggunakan interaksi antara guru dan siswa
secara baik, dan tata tertib. Di sini juga kita harus menerapkan tata tertib yang sopan dan santun. Kita sebagai seorang calon guru juga harus bersikap baik. Kalau kita ingin siswa kita bersikap baik, hal yang paling utama kita lakukan adalah kita sendiri. Kita sendiri harus menerapkan dan menetapkan pada diri kita untuk berperilaku yang sopan, yang bersih, yang bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita dan juga menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Di sini kita sebagai guru harus mencontohkan lebih baik agar siswa dapat meniru perlakuan dari seorang guru. Nah, dan kalau ada seorang siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kita sebagai guru tidak boleh membentaknya secara kasar di depan teman-temannya. Pasti nanti dia akan merasa sedih, dia akan merasa malu, dia akan merasa dipermalukan. Nah, kita tidak boleh melakukan hal kasar seperti itu, yang nanti akan membuat mentalnya jadi down, jadi tidak bisa berkonsentrasi. Mungkin kalau kita melakukan suatu kesalahan dengan membentak, apabila seorang siswa melakukan kesalahan, kita membentaknya dan kemudian dia pasti akan ada dendam kepada kita, pasti itu. Dan kita harus melakukannya kalau dia melakukan kesalahan, kita harus menegurnya secara lembut, penuh kasih sayang. Dan pasti seorang murid atau siswa, apalagi siswa SD, anak SD, dia pasti sangat rentan dengan ini. Dan kalau kita melakukan pendekatan yang lebih seperti bentuk dalam kasih sayang, cinta, dia akan lebih mudah menerima dan mengakui kesalahannya. Kemudian ada tahap-tahap manajemen kelas. Rumuskan spesifikasi kelas yang dihendaki. Yang kemudian ada analisis kondisi aktual atau kondisi terkini. Memilih pendekatan yang relevan dengan kondisi yang kondusif. Efektivitas pengelolaan kelas. Di sini ada juga prinsip-prinsip mengelola kelas. Penguasaan terhadap prinsip pengelolaan kelas dan pengajaran menghendaki guru menghiasi dirinya dengan perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya hal yang paling utama adalah karakter gurunya. Kalau seandainya gurunya berkarakter yang kurang baik, otomatis siswa juga akan mencontoh seperti yang gurunya lakukan. Dan di sini kita sebagai guru, bukan hanya guru. Kalau kita di sekolah, kita bukan berperan sebagai guru, tetapi juga sekaligus orang tua bagi siswa tersebut. Karena orang tua itu sudah menyerahkan anaknya kepada kita untuk bisa kita didik. Berarti kalau kita mendidik, itu sama saja kita sebagai orang tua siswa tersebut yang mengajarkan anak tentang kebaikan, tentang hidup bermasyarakat lebih baik, tentang bisa saling berinteraksi dengan baik, dan tidak boleh semena-mena terhadap teman sendiri, dan bisa menjaga lisan supaya tidak terjadi perselisihan. Karena sebagian besar orang-orang pada tidak bisa menjaga lisannya, padahal sudah jelas bahwasanya akhlak itu lebih baik daripada ilmu. Kemudian di dalam prinsip keterampilan mengelola kelas, kehangatan dan antusias. Kehangatan dan antusias ini kita bisa menyambut siswa dengan cara halus, lembut, penuh kasih sayang, antusias di dalam memberikan pembelajaran di setiap hari-harinya. Penggunaan bahan-bahan yang menantang, pertimbangan penggunaan media, metode mengajar, gaya mengajar, pola interaktif, keluasan tingkah laku, penekanan pada hal-hal yang positif, mengembangkan disiplin diri siswa. Kita harus mengembangkan disiplin siswa, tapi harus diawali oleh diri kita sendiri yang juga harus bersikap disiplin. Bukan kita sebagai guru bisa semena-mena datang semaunya, tidak tepat waktu, karena itu merupakan suatu pelanggaran. Nah, di sini kalau kita menginginkan siswa atau murid kita itu disiplin, kita harus cerminkan terlebih dahulu kepada diri kita. Karena otomatis siswa tersebut akan meniru sebagian besar yang telah dilakukan oleh gurunya. Kemudian ada yang dimaksud dengan cara menerapkan
Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Di sini yang pertama, menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Nah, di sini kita sebagai guru memberikan aturan yang tegas, tetapi dalam arti memberikan aturan dengan tegas bukan kayak pemaksaan, memaksa, agak kasar gitu, bukan seperti itu. Tetapi dengan antusias, tegas, dan penuh empati, yaitu dengan memberikan penyampaian aturan secara halus, elegan, tetapi berkesan tegas dan bisa didengarkan oleh siswa tersebut. Yang kedua ada membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Di sini juga sangat perlu diterapkan di dalam kehidupan, yaitu membangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Nah, kalau terjadi misalnya ada konflik di dalam sebuah keluarga, pasti secara tidak sadar siswa tersebut akan membawa-bawa masalah keluarganya pada saat terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Dan tentu saja itu akan mengganggu konsentrasinya. Jadi di sini sangat perlu kita untuk menjalin hubungan yang baik kita dengan orang tua kita. Yang kemudian libatkan siswa dalam membuat aturan. Nah, di sini siswa juga berperan penting di dalam membuat sebuah peraturan sebagaimana peraturan yang mereka inginkan. Tetapi peraturannya masih sejalan dan masih berpihak ke yang benar dengan sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan. Kemudian amati dan pahami perilaku setiap siswa. Di sini kita mengamatinya dengan halus, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Kalau dia seperti kayak ada masalah, misalnya kalau kita suruh menyanyi bersama-sama tetapi salah satu siswa tersebut tidak ikut di dalam hal tersebut, kita tidak boleh mempermalukan dia dengan berkata, "Hei, kamu kenapa tadi ikut bernyanyi?" Nah, tidak boleh seperti itu. Namun kita akan melakukan pendekatan yang lebih halus lagi. Kita dekati siswa tersebut, kita bertanya, "Kamu kenapa, Nak? Ada apa? Ada masalah apa?" Dan juga bisa bercerita dengan teman-temannya supaya bisa lebih memperluas pikirannya. Dan kemudian ada tugas guru di dalam mengelola kelas. Nah, tentu saja tugas guru di dalam mengelola kelas yaitu sebagai pengajar. Kemudian sebagai pendidik. Pengajar dan pendidik itu tidak jauh berbeda, karena mungkin pengajar dan pendidik itu memiliki fungsi yang sama. Kemudian sebagai pemimpin, guru tersebut berperan sebagai pemimpin di dalam ruang kelas itu supaya terjadi pembelajaran yang baik. Kemudian ada juga ternyata masalah di dalam pengelolaan kelas. Di sini ada pengelompokannya. Yang pertama ada masalah individu atau perorangan. Kemudian ada masalah kelompok. Yang ketiga ada masalah organisasi. Lalu ada yang dimaksud dengan indikator pengelolaan kelas yang berhasil. Yang pertama, guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Ternyata ada perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Kemudian yang kedua, sebagai guru, jika ada pulang ke rumah tidak dalam keadaan yang sangat lelah. Yang ketiga, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas. Yang keempat, guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur, sebab prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. Di sini prosedur itu tidak jauh beda dengan langkah-langkah, sama juga disebut dengan langkah-langkah. Di sini kita harus membuat prosedur yang baik, prosedur yang sudah terinci secara baik dan berkesinambungan.
Dan di sini di prosedur itu mengajarkan siswa akan pentingnya sebuah tanggung jawab. Yang kelima, guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi. Nah, kita sebagai guru tidak boleh mendisiplinkan siswa dengan cara ancaman-ancaman. Misalnya, kalau dia tidak mengerjakan satu PR, kita tidak boleh mengatakan kalau kamu tidak mengerjakan PR ini, maka nilai kamu akan merah. Itu tidak boleh. Dan ancaman-ancaman dan konsekuensi seperti penghilangan hak siswa dan lain-lain. Yang keenam, guru mengerti bahwa perilaku siswa di kelas disebabkan oleh sesuatu. Nah, kita tidak boleh menyalahkan seorang siswa. Misalnya dia kurang fokus pada pembelajaran. Kita tidak boleh, "Hei, kamu harus fokus, kamu harus mendengarkan saya, kamu harus tahu apa yang sudah saya jelaskan tadi dan kamu menjelaskannya di depan." Kita tidak boleh seperti itu. Mungkin seorang siswa tersebut sedang mengalami sesuatu masalah, baik itu masalah datang dari keluarga maupun dari temannya. Kita bisa melakukan pendekatan dengan lemah lembut sebagai seorang guru dan juga berperan sebagai orang tua siswa tersebut, dan kita menganggap seperti anak sendiri. Nah, di sini kita harus disiplin. Kita harus mengajarkan disiplin pada siswa tersebut, tetapi harus didahulukan oleh diri kita sendiri sebagai seorang guru. Harus lebih disiplin lagi, lebih baik lagi, dan lebih bisa dicontoh oleh anak murid kita. Demikianlah resume saya seputar pengelolaan kelas. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirin mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.